Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susiati selaku Ketua Tim Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau disingkat dengan GPBLHS. SMP Negeri 2 Jamblang merupakan salah satu sekolah pelaksana Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Tujuan utama dari GPBLHS ini adalah terbentuknya generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sehingga mampu menjaga serta melestarikan lingkungan dari dampak negatif perilaku manusia secara berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan GPBLHS di SMP Negeri 2 Jamblang, kami sudah melakukan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup yang ada di sekolah kami. Berdasarkan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup yang ada di sekolah kami menyusun langkah-langkah nyata, terarah dan terukur berdasarkan kondisi, potensi, serta permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekolah kami untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun kebijakan pelaksanaan yang sudah kami lakukan terkait dengan GPBLHS di sekolah kami antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek kebersihan, sanitasi, dan drainase. Di antaranya kami sudah melakukan 1. Setiap kelas wajib membentuk tim piket harian untuk menjaga kebersihan ruang kelas, teras. 2. Guru piket memantau kebersihan di area sekolah. 3. Melaksanakan kegiatan Sabtu bersih dan bugar secara berkala yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk membersihkan lingkungan, ruang kelas, toilet, taman, dan fasilitas umum lainnya, serta melaksanakan senam bersama sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 4. Melaksanakan pengurasan, pembersihan, pemeliharaan fungsi saluran drainase atau got sekolah secara rutin agar terhindar dari penyumbatan dan sarang nyamuk. Yang kedua adalah aspek pembatasan sampah plastik. Kami sudah melakukan 1. Setiap warga sekolah, baik guru, staf, dan siswa wajib membawa botol minum atau tumbler dan wadah makanan sendiri dari rumah yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, sampah plastik yang masih bernilai ekonomis dibuang dalam keranjang cinta. Yang ketiga adalah aspek keanekaragaman hayati. Kami melakukan penanaman pohon yang bernilai ekonomis dan memelihara kolam ikan yang ada di taman. Adapun yang terkait dengan aspek penghematan dan konservasi air, kami sudah melakukan beberapa kebijakan di antaranya 1. Memastikan seluruh keran air di lingkungan sekolah ditutup rapat setelah selesai digunakan. 2. Memastikan seluruh keran tidak ada yang bocor. 3. Memanfaatkan kembali air bekas kolam dan bekas air wudhu untuk menyiram tanaman di area sekolah. 4. Melakukan pemeliharaan berkala pada jaringan instalasi air guna mencegah kebocoran. Adapun terkait dengan aspek penghematan dan konservasi energi, di sekolah kami sudah melakukan 1. Membudidayakan perilaku mematikan lampu, pendingin ruangan atau AC, kipas angin, dan proyektor kelas apabila ruangan sudah tidak digunakan atau saat jam pulang sekolah. 2. Mencabut kabel saklar peralatan elektronik dari stop kontak setelah selesai digunakan atau sebelum meninggalkan ruangan. 3. Memaksimalkan pencahayaan alami matahari dan ventilasi udara di dalam ruangan pada siang hari guna menghemat penggunaan listrik. Kader GPBLHS juga berperan aktif sebagai role model penerapan perilaku ramah lingkungan hidup bagi seluruh teman sebaya di sekolah. Selain itu, mereka juga mengkampanyekan lingkungan hidup melalui media sosial atau mading di sekolah. Mereka juga melakukan studi banding untuk pembuatan probiotik dari pengolahan sampah organik. Mereka juga belajar tentang budidaya ikan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan pelaksanaan GPBLHS yang ada di SMP Negeri 2 Jamblang. Budayakan lingkungan hidup sehat, jaga alam, selamatkan masa depan. Sinergi, satu aksi untuk bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.